Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pembahasan ini adalah dosa besar yang ke-11, yaitu LGBT, lesbi, homo, dan transgender. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah dan datang hadis anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sungguhnya Nabi qala, bersabda. Siapa Nabi? Sab'atun, adapun 7, yal'anuhum, melaknathum pada 7, Allah, siapa Allah Ta'ala mahlur Allah, wala yanzurun, tidak melihat siapa Allah ilaihim, kepada 7 golongan. Kapan? Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wa yaqulu, dan berfirman siapa Allah, udkhulu, masuklah kalian semua an-nar, pada api neraka, ma'ad-dakhilina, beserta orang-orang yang masuk. Satu, al-fa'ilu, yaitu homo yang bersikap seperti laki-laki. Wal maf'ulu, dan orang yang homo yang bersikap seperti perempuan, yakni menghendaki Nabi, yakni berkehendak Nabi, al-liwatah, pada liwat, wanakihul bahimati, lan orang yang mensetubui binatang, wanakihul ummi, dan berzina dengan ibunya, wabnatiha, dan anak perempuannya ibu, wanakihu yadihi, dan yang menikah dengan tangannya, illa ayatubu, kecuali bertobat. Siapa? 7 golongan. Waja'anin Nabi annahu qala, hadis yang datangnya dari Nabi Muhammad bersabda. Apa sabdanya? Sab'atun yal'anahumullahu ta'ala wa la yanzur ilaihim yaumal qiyamati wa yaqulu udkhulu ma'ad dakhilin. Ada 7 golongan yang Allah melaknatnya di dunia. Melaknatnya di dunia. Kalau sudah dilaknat oleh Allah, apa? Kehidupannya sengsara. Hidupnya menderita. Bisa jadi dia secara zahir dia kaya, tapi kekayaannya dia membawa kesengsaraan. Karena dia kaya, dia nggak bisa tidur mikirin kekayaannya, takut kemalingan. Karena dia kekayaan, maka diancam oleh maling, diancam oleh perampok, diancam oleh penipu. Jadi kekayaannya bikin dia sulit. Atau dia punya jabatan, kelihatannya jabatannya tinggi, tapi karena dilaknat oleh Allah, hidupnya menderita. Dia selalu takut bahwasanya jatuh dan diserang bertubi-tubi, dan dirinya merasa tidak berdaya untuk mempertahankan jabatannya. Jadi punya jabatan dia sengsara. Bisa jadi dia punya ilmu, tapi ilmunya dia membuat dia sulit. Kenapa? Karena ilmunya digunakan hal-hal yang tidak baik, sehingga ilmu yang dimiliki bawa dirinya menderita. Boleh saja dia mempunyai istri yang cantik, tapi istri yang cantik buat dia sengsara. Kenapa? Karena istrinya juga suka bikin tindakan-tindakan yang buat suaminya tidak tenang.
dia keras, dia ya perilaku-perilaku yang menyimpang lah, membuat sahabat tidak tenang. Itu yang orang kena laknat oleh Allah. Jadi kamu jangan terbuai, oh dia berbuat maksiat, dia termasuk 7 golongan, kok dia kaya? Coba tanyakan, kekayaan itu buat dia itu menderita. Oh dia termasuk 7 golongan, tapi dia punya kekuasaan, tanyakan, kekuasaan membuat dia menderita. Karena tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Dan lebih-lebih nanti wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat dia tidak diperhatikan oleh Allah, tidak dipedulikan oleh Allah. Coba bayangkan di situ penuh dengan kesulitan, mulai di padang mahsyar, bagaimana dia melewati jembatan yang pada waktu memerlukan pertolongan dari Zat yang Maha Kuasa, Zat Maliki Yaumiddin, adalah Raja hari kiamat dan pemilik hari kiamat. Dan tidak ada raja pada waktu itu. Ternyata di tengah-tengah kita butuh bantuan, tidak mendapatkan bantuan dari Allah. Di tengah-tengah kita perlu kepedulian, perhatian dari Allah, kita enggak dipedulikan. Itu 7 golongan. Dan lebih dari itu, setelah itu Allah wadkhulun nara ma'ad dakhilin. Dan Allah perintahkan mereka itu wa yaqulu, dan Allah berfirman kepada 7 golongan, udkhulun nara ma'ad dakhilin, masuk neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Ya, siapa namanya? Masuk ke mana katanya? Ya, masuk ke mana? Masuk ke neraka. Ya, itu. Siapa yang masuk ke neraka itu? Siapa yang masuk ke neraka? Oh, nanti Rul buatin film santri tidur, pemain filmnya ini syuting beneran waktu tidur itu. Jadi buat momen yang tidur beneran waktu ngaji itu syuting gitu ya, nanti biar alami filmnya itu. Wiritan tidur gitu. Jadi buatin film alami ya. Nah, jadi di dunia dilaknat, di akhirat tidak diperhatikan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam api neraka. Siapa? Yang pertama dari yang 7 itu al-fa'il wal maf'ul. Al-fa'il wal maf'ul bih yakni liwat. Yang pertama pelaku homo. Al-fa'il wal maf'ul, ada yang dia itu bersikap laki-laki, senang pada laki-laki juga, tapi dia itu yang di atas, namanya al-fa'il. Wal maf'ul bi, laki-laki tapi sini mabini. Ya gitu. Saya pernah nonton film dulu, ada laki-laki gagah brewok. Nah, terus itu ada orang yang kecil-kecil mungkin kayak saya lah, tak begitu ini, ketakutan pada melihat ketemu orang yang gagah gitu. Setelah dekat, mau kemana? Oh, kita raju dulu. Gagah kok ngono gitu kan. Nah, apalagi sekarang subhanallah itu gay. Oh, di mana-mana itu. Bahkan ada persatuannya. Maka hati-hati jangan sampai terlibat dengan apa? LGBT. Ya. Ya itu yang terjadi. Hati-hati ya, perbuatan homo dan lesbian. Homo itu sesama laki-lakinya, lesbian sesama perempuan. Ya, kalau waktunya mau nikah, menikahlah. Tapi jangan sekarang. Sekarang mau menikah. Ya, Izul mau menikah, Zul. Masa mau menikah nanti pada saatnya, ya. Kita menikah. Nah, hati-hati. Kadang-kadang tergoda gara-gara nonton film, tergoda sesama laki-lakinya, perempuan sesama perempuannya. Na'udzubillah. Yang kedua, wanakihul bahimati, orang yang mensetubui binatang. Mungkin kelihatannya aneh, tapi juga sering terjadi. Dulu itu ada di sebuah kabupaten, dia yang punya cerita pada saya. Dia punya kambing, ternyata itu disetubui oleh tetangganya.
oleh masih muda bilang, saya tanggung jawab dengan perilaku saya, katanya. Nah, memang mau kamu menikahi kambing setelah itu, katanya. Nah, itu nanti di akhirat apa? Di dunia dia mendapatkan laknat, di akhirat tidak mendapatkan perhatian dari Allah, justru dimasukkan ke dalam api neraka. Yang ketiga apa? Wanakihul ummi. Dia apa? Berzina dengan ibunya sendiri. Ya. Na'udzubillah. Dia menikah dengan ibunya. Na'udzubillah. Nah, mungkin kelihatannya aneh. Saya pernah menonton berita online ya di sebuah kabupaten. Saya tidak mau menyebut, nanti dibilang saya mendiskreditkan. Itu ada seorang anak berzina dengan ibunya. Anaknya masih SMA. Ibunya hamil. Ya Allah, kok tega-teganya gitu. Kayak Namrud. Namrud tuh menikahi ibunya sendiri. Raja Namrud itu dalam sejarah. Benar atau tidak nggak tahu. Apa Israel atau tidak. Tapi dalam sejarah tentang Namrud begitu. Nah, tuh, itu mendapat laknat dari Allah di dunia dan akan nanti di akhirat tidak dipedulikan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam api neraka. Wabnatiha, dan menikahi anak tirinya, artinya berzina dengan anak tirinya. Nah, kadang-kadang ada. Saya dulu waktu tidak saya disebutkan lah, itu waktu saya masih kuliah, saya sering memberikan pengajian di beberapa perkampungan itu ada cerita. Jadi dia itu menikah dengan seorang yang punya anak perempuan. Lama-lama dia itu juga menyukai dengan anaknya itu, karena anaknya juga cantik juga mungkin, atau memang hawa nafsu aja. Maka karena itu juga orang yang berzina dengan anak tirinya itu akan mendapatkan laknat oleh Allah di dunia, dan nanti dia tidak dipedulikan dan dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzu. Ini yang paling sering terjadi apa? Yang terakhir ini apa katanya? Ini tidak disebutkan semua, bukan 7, tapi yang disebutkan di sini hanya 4 ya. Kemudian yang keempat apa katanya di sini? Kemudian yang keempat, wanakihu yadihi, menikah dengan tangannya. Artinya apa? Onani, gosok-gosok dengan tangannya sendiri. Nah, hati-hati nih. Ini yang sering terjadi kepada anak muda, kepada anakmu muda, karena akibat dia suka melihat gambar-gambar yang mendorong melakukan perzinahan, atau nonton film yang nggak bener, masuk ke jedi ngambil sabun, lalu digosok. Ada nggak ini? Jangan jaga ada santri ini, hati-hati. Ini yang gampang terjadi ini. Nah itu di dunia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti dia itu akan tidak dipedulikan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Hati-hati. Orang yang suka menikahi tangannya, orang yang suka onani, yang suka orang yang gosok-gosok senjatanya, ATM-nya, alat tusuk manualnya dengan tangannya sendiri, maka nanti itu apa dia itu? Di dunia dia itu mudah sakit dada, mudah sesak. Hati-hati, siapa yang sesakan di sini? Yang kedua, dia tuh lemas, badannya itu nggak seger gitu, nggak seger. Kenapa? Saripatinya hilang tuh. Setiap hari makannya kayak tempe,
Kayak gosok lagi, muncrat sana sini. Nah, itu lemas, enggak sehat. Yang ketiga, dia ngantuk terus, karena enggak seger, ngantuk terus. Nah, jangan-jangan yang ngantukan begini di sini nih, ngantuk. Yang keempat, punggungnya itu enggak kuat, punggungnya itu sekian tengah. Nah, tangan itu peterok ke tembok tok gitu. Nah, akibat itu di tengah tok. Nah, berapa nih? Yang ketiga tadi ya. Yang empat. Yang kelima, dia itu apa? Hafalannya lemah. Nah, terutama ikut tahfidz, hati-hati itu. Hafalannya lemah. Enggak kuat hafalannya. Yang keenam, daya tangkapnya, daya cerdasnya itu turun drastis. Jadi itu tak gelem mudeng, tak gelem pahami balain. Coba saya tanyakan. 27 kali 17 24 kali 70 berapa? 25 kali 17 berapa? 27 kali 17 berapa? Bingung ditanya lagi. Paman saya tanya, tanyakan sama yang ini. Ya, jangan tidur ya. Nah, hati-hati. Jadi daya tangkapnya itu lemah. Kalau suka onani. Kemudian yang ketujuh itu cepat terahum, cepat rabun, ngelihat tuh nggak ngelihat, nggak kelihatan. Saya ini sudah umur 51, saya baca kitab nggak usah pakai kacamata mas. Alhamdulillah, saya nggak baca kacamata. Yang kedelapan, cepat uban. Putih, cepat putih. Masih muda sudah putih kayak kakek-kakek. Saya alhamdulillah sudah 51 itu belum uban itu, belum mana enggak ada putih-putihnya, masih enggak pakai semir, saya masih asli ini. Tuh. Kemudian yang kesembilan, gampang kena penyakit bronkitis. Paru-paru yang sulit disembuhkan. Namanya bronkitis. Itu akibat daripada apa? Onani. Hati-hati. Itu di dunia kayak itu. Kemudian yang ke-10 apa? Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Hatinya itu tidak tangguh. Todu seneng-neng. Lemes. Nah, yang paling berbahaya ini ke-11. Gampang impoten. Mun abini itu senjatan lemes. Tinggal bini, bisa bini, aduh kak, mi ingat ngutok kak, ingat ngutok, raja keng lemes, bener saya gak cengocok itu. Di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, ya karang oleh oleh Syekh Abdurrahman An-Nahlawi, Abdullah Nasiulwan bukan. Kalau Abdurrahman An-Nahlawi kitabnya Ushul Tarbiyah. Ini dalam kitab yakni Abdullah Nasiulwan Tarbiyatul Aulad Islam itu jilid pertama itu jelaskan ada beberapa yang. Jadi tinggal bini itu deki itu lemes itu. Dan kalau lumayan keras itu terjadi namanya ejakulasi dini. Belum apa-apa sudah muncrat gitu. Hati-hati itu. Saya ingat tanya lagi tu, sikit lambat ke ngodan kencang ini, kencang gosok-gosok milik sendiri, tinggal bini tidak lagi bik sebini. Nah, yang ke-12 berpotensi, bukan pasti, berpotensi itu mandul. Berpotensi, tapi bukan mesti berpotensi mandul. Karena sudah enggak ada sudah lek buang nang jeding. Dibuang di jeding. Hati-hati. Ini urusan onani anak muda ini berbahaya ini. Jadi berarti apa? Ada 12 bahaya daripada onani itu.
Walaupun ulama itu khilaf bahwa apakah hukumnya berdosa atau tidak. Kalau saya pribadi menyatakan hukum yang haram. Karena nomor satu sudah ada hadisnya, walaupun nanti itu bertanya sahih atau tidak, itu karena saya bukan ahli hadis, saya tidak bisa menghukumi. Tapi yang jelas ada hadisnya tentang haramnya onani. Yang kedua menurut saya termasuk mendekati zina. Mendekati zina. Dan menurut saya itu termasuk mendekati liwat. Kemudian yang keempat itu sudah tahu bahayanya. Jadi bisa pakai la darara wala dirar. Itu jadi menurut saya dari dalil-dalil yang ada memang itu ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Tapi kalau saya pribadi berdasarkan dalil-dalil yang dibangun oleh yang mengharamkan, saya lebih cenderung kepada yang haram. Di samping secara zahir dampak negatifnya besar, bisa mengerikan dari 12 bahaya itu. Yang paling saya takuti nanti malam pertama sampai menikah. Aduh. Dan yang paling bahaya nanti itu lebih sebenarnya takok. Senjata ingat ingat koncoan kelampi. Tahu koncoan kelampi? Ini nih kata gera ya. Ingat terong itu no. Tahu terong kamu?